Oke, terus semangat pagi. Ibu Ria nih mau mengajarkan tentang senyawa hidrokarbon. Perhatikan ya anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau dikatakan senyawa organik, itu berarti senyawa berasal dari makhluk hidup. Kalau dikatakan senyawa anorganik, berarti berasal dari makhluk tidak hidup. Pada abad 18 atau tepatnya tahun 1828, Friedrich Wöhler berhasil membuat senyawa organik yaitu urea dari senyawa anorganik. Ini senyawa anorganik, ini senyawa organik. Artinya dengan adanya senyawa organik dihasilkan dari anorganik, pengertian senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup menjadi diperbarui, ya. Itu. Sekarang tentang hidrokarbon. Hidrokarbon itu senyawa yang molekulnya terdiri dari atom C dan H. Senyawa-senyawa atau zat yang merupakan senyawa hidrokarbon banyak ya. Misalnya dalam minyak bumi ada bensin, solar, kerosin, oli, dalam gas alam ada metan, ada etan. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang jenis rantai karbon, Ibu menjelaskan dulu tentang karbon. Karbon nomor atomnya 6, konfigurasinya 24. 4 ini disebutlah elektron valensi. Oleh Lewis digambarkan 4 elektron valensi seperti ini. Kalau dia berikatan dengan hidrogen, karena dia memiliki 4 elektron valensi, kita ikat dengan 4 atom H, sehingga terbentuk ini tadi elektron dari karbon, ini elektron dari H, elektron dari H, elektron dari H, elektron dari H. Sepasang elektron itu sama dengan satu garis. Inilah 4 ikatan kovalen. Jadi karbon itu memiliki 4 ikatan kovalen. Ya, itu jenis rantai adalah rantai karbon luruh. Nanti akan dipelajari kenapa CH2, kenapa CH3. Ini disebut rantai bercabang. Ini ada cabangnya. Ini rantai tertutup. Contohnya tadi di sini benzena C6H6. Sebenarnya strukturnya begini. Tapi ini nanti akan dipelajari di kelas 3 lebih detailnya lagi. Kemudian Ibu jelaskan tentang klasifikasinya. Senyawa hidrokarbon terbagi alifatik, aromatik. Alifatik ada alkana, sikloalkana, alkena, alkuna. Kita akan pelajari satu-satu. Untuk alkana, rumus umumnya CnH2n tambah 2. Ikatannya tunggal. Tunggal satu ya, disebutlah itu hidrokarbon jenuh. Strukturnya tetrahedral dan ini dipelajari waktu kelas 1. Hibridisasi dari C-nya sp3. Sekarang saya ambil contoh, misalnya kita masukkan jika N-nya adalah 4 ya. Berarti C-nya ini N-nya 4, H-nya 2 kali 4 8 tambah 2 berarti hanya 10. Nah, sekarang saya gambarkan C-nya 4. Tadi dikatakan C itu memiliki 4 ikatan kovalen atau tangannya 4. Ini baru 1, berarti 2, 3, 4. Ini baru 2, 3, 4. Ini baru 2, 3, 4. Ini baru 1. Lengkapi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga dituliskan ini disingkat CH3. Ini C hanya 2, CH2. Ini CH2. Ini
CH3. Sama dengan ini ya. Itu untuk alkana. Sekarang untuk alkena. Alkena itu rumus umumnya CnH2n. Ada ikatan rangkap, disebutlah dia belum jenuh. Artinya masih bisa dia bereaksi. Kita ambil contohnya jika N-nya 4. Sama ya, berarti C-nya 4. Hanya 2 kali 4? Hanya 8. Oke, kita bikin rantainya 4. 1, 2, 3, 4. Rantai ada rangkapnya, misalnya di C1 rangkapnya ya. Nah, kita lengkapi. Tadi rangkap, oke. Kita lengkapi. C ini tangannya udah 2, berarti butuh 2 lagi. Ini tangan C di sini 1, 2, 3. 1 lagi butuhnya, ini udah 2. Nah, 2 lagi, ini 1, 1, 2, 3. Inilah hanya ini H. Oke, kalau kita tuliskan C disingkat ini menjadi CH2. Ini ada rangkap. Berarti C hanya 1. Ini berarti CH2. Ini CH3. Nah, itu untuk alkena. Kalau di sini rangkapnya di tengah. Ini rangkapnya di C1. Jadi tapi ini sama ya. Tetap dia adalah C4H8. Kemudian kita lanjut ke alkuna. Alkuna rumus umumnya CnH2n dikurang 2. Ikatan rangkap juga, tidak jenuh juga. Artinya masih dapat dia bereaksi, belum jenuh ya. Nah, sekarang kita ambil misalnya jika N-nya 4. Nah, berarti dia C-nya 4. Hanya 2 kali 4, 8. Dikurang 2 berarti 6. C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kalau di sini rangkapnya pada C1, ini saya coba rangkapnya di sini C2. Kita lengkapi. C memiliki 4 ikatan kovalen. Ini baru 1, 2, 3, 4. Ini udah berapa nih? Udah pas 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini baru 1, berarti 1, 2, 3. Kita lengkapi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C-nya 4, hanya 6. Kalau kita singkat ini berarti CH3, C rangkap, C, CH3. Ya, inilah struktur dari alkuna. Nah, sekarang alkil. Alkil ini biasanya cabang. Alkil identik dengan alkana, di mana satu atom H dilepas dari alkananya. Kalau tadi alkana rumus umumnya ini ditambah 2. Ini kan tambah 2. Berarti karena dikurang 1 berarti dia ditambah 1. Misalnya kalau dia alkananya C-nya 1 tadi kan metana. Akhirnya namanya menjadi metil. Kalau etana akhiri il menjadi etil. Propana menjadi propil. CH4 tadi rumusnya metana CH4. 1 hanya lepas berarti menjadi CH3. Etana tadi rumusnya C2H6. 1 hanya lepas berarti menjadi C2H5. Propana rumusnya C3H kan 2N tambah 2 berarti 8. 1 hanya lepas berarti menjadi C-nya 3, hanya 3, 2, 2, 7. Ya. Kemudian ini saya coret ya, ini salah, ini harusnya ini isobutil ya, isobutil. Bagaimana dengan isobutil? Butil dari butana, C-nya ada 4. Jadi cara menuliskan isobutil gini. Tuliskan dulu C-nya 3, ini pertama, ini kedua, ini ketiga. C keempat ada di C kedua, inilah C keempat. Inilah terikat ke rantai utama. Itulah isobutil. Saya ulangi. C-nya urutkan 3, C keempat ada pada C kedua. Ini terikat ke rantai utama. Itulah isobutil. Kalau tersier butil, butil dari butana ya, C-nya 4, 1, 2, 3, 4. C-nya tuliskan 3. C keempat di sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4.
Tapi yang terikat ke rantai utama adalah C2-nya ini. Itu bedanya ya. Semoga bisa kamu pahami. Tetap semangat masa pandemi. Selamat pagi.